Hujan turun dengan lebat membuat malas datang menghampiri. Ibu rumah tangga memang hebat, semua kerjaan dilakukan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Nah, kali ini tuh aku mau share lagi ya kegiatan aku di hari ini. Ya seperti biasalah ya, kegiatan emak-emak ibu rumah tangga yang hidup di desa dan di rumah kayu sederhana. Aku awali dulu aktivitas aku kali ini dengan aku ngebilasin pakaian yang udah aku cuci tadi. Ini tuh masih pagi tapi cuacanya itu udah lumayan cetar ya teman-teman, udah kelihatan banget panasnya. Tapi ya mau gimana lagi lah ya, alhamdulillah kita syukuri aja kalau misalnya cuaca itu panas. Karena kalau misalnya cuaca panas otomatis semua pakaian bakalan cepat kering. Rasanya kalau misalnya pakaian itu cepat kering, emak-emak pasti merasa bahagia. Iya nggak teman-teman? Pasti iyalah ya, karena emak-emak mana sih yang nggak bahagia kalau misalnya pakaian itu pada kering. Palingan tinggal nunggu mood bagus aja buat ngelipatin pakaian gitu. Siapa nih yang nonton video aku sambil beraktivitas atau mungkin ada yang sambil nyuci juga? Boleh kalian tulis di kolom komentar ya teman-teman. Nah, di sini aku juga mau sekalian jawab nih, ada yang bertanya kenapa mesin cucinya itu tidak dipakai sekalian mencuci, kenapa hanya untuk mengeringkan. Jadi di sini aku mau jawab ya teman-teman, mesin cuci aku itu rusak, tidak bisa dipakai mencuci gitu ya. Bisa sih bisa, cuman kayak 2 helai atau 3 helai aja. Mungkin buat kalian yang bertanya, kalian itu adalah pendatang baru di video aku, jadi di sini aku jelaskan ya. Apalagi untuk aliran listrik ke rumahku itu untuk spanningnya itu tuh rendah ya teman-teman. Jadi kalau untuk nyuci itu tuh bener-bener kayak nggak terlalu narik gitu untuk listriknya gitu juga ya. Jadi makanya juga aku males buat nyuci di mesin cuci. Selain dia itu cuman bisanya itu muternya sedikit, juga jadi lebih boros gitu ya. Jadi aku sih lebih enak aja sekarang ini kalau nyuci menggunakan cuci manual aja ya. Semogalah nanti ada rezekinya, siapa tahu gitu ya bisa beli mesin cuci yang baru gitu ya teman-teman, supaya lebih lega. Karena kalau misalnya menyuci menggunakan mesin cuci, otomatis aku juga akan merasa lega ya dengan kerjaan aku yang gak terlalu banyak jadinya. Sambil aku nyuci, aku bisa juga sambil beraktivitas yang lain ya. Cuman ya udah nggak apa-apa, sekarang disyukuri aja dulu apa yang ada. Insya Allah nanti akan ada rezekinya gitu ya. Setelah kelar aku untuk cuci mencuci, jangan lupa untuk langsung aja dijemur, karena sayang banget ngelihat matahari ini tuh nganggur gitu ya teman-teman. Jadi biarkan saja panas matahari yang cetar ini mengeringkan pakaian ini. Pokoknya kalau udah cuaca yang panas, bawaan itu pengen ngejemur-jemur semuanya gitu ya teman-teman. Cuman terkadang udah capek aja gitu ngejemur-jemur gitu kan. Tapi ya sebisa kita, kalau misalnya cuaca panas kita harus memanfaatkannya ya teman-teman. Bagaimana keadaan cuaca di tempat kalian? Adakah yang lagi musim hujan atau mungkin sama seperti aku musim panas kayak gini? Boleh untuk kalian tulis di kolom komentar. Kalau di tempatku kalau siang hari itu tuh memang panas ya, tapi kalau untuk malam harinya terkadang itu juga suka hujan. Cuman ya hujannya itu tuh lumayan lebat tapi nggak terlalu lama gitu. Tapi ada juga sih hujannya itu tuh sampai pagi nggak berhenti-berhenti ya teman-teman. Cuman kalau di siang hari jarang sih hujan itu yang turun, palingan cuman kayak gerimis-gerimis doang. Di musim panas seperti ini tuh kita harus banyak minum air putih ya teman-teman. Karena kalau udah yang namanya musim panas, kita itu akan kayak merasa dehidrasi gitu ya. Jadi kalau udah musim panas kita itu harus usahakan untuk banyak-banyak minum air putih agar stamina kita itu tetap terjaga dan juga kita itu nggak dehidrasi gitu ya karena kepanasan gitu. Apalagi kayak aku ya teman-teman yang banyak aktivitas, belum lagi banyak kegiatan, ngedit juga gitu, ngurus anak-anak juga, belum lagi ngurusin rumah. Itu tuh aku harus benar-benar menjaga banget untuk kesehatan aku ya, salah satunya dengan minum air putih yang cukup. Lanjut di sini tuh aku jemurin untuk pakaian anak-anak. Aku jemurin pakaian anak-anak menggunakan hanger ini aja ya teman-teman. Karena kan pakaian anak-anak itu kecil-kecil, jadi lebih enak dan nyaman sih kalau misalnya ngejemurinnya menggunakan hanger ini ya. Ini tuh hanger baby twin itu dari yang masih lahir gitu, baru-baru lahir ya teman-teman. Aku tuh belinya 2 karena kan anak aku itu 2, jadi aku tuh mikirnya dulu mungkin pakaian itu nggak bakalan cukup kalau di satu hanger. Jadi akhirnya itu aku beli 2 gitu ya untuk hangernya.
Oh ya teman-teman, maaf jika di suara dubbing aku banyak kalian mendengar suara anak-anak ya, karena memang anak-anak itu baru bangun tidur gitu ya teman-teman. Jadi mereka itu tuh lagi bermain. Sekarang mereka itu tuh sering banget akur gitu ya. Kadang-kadang tiba-tiba pelukan gitu berdua. Tumben-tumben gitu ya teman-teman. Biasanya itu malah selalu ribut. Tapi ya alhamdulillah lah ya teman-teman. Namanya juga kan anak-anak ya, pasti akan ada masa-masanya mereka itu berantem, ada masa-masa mereka itu baikan gitu ya. Kelar ngurusin pakaian, lanjut di sini aku itu mau beresin kamar nih teman-teman. Aku itu mau ganti spray, dan sambil kalian lagi ngikutin aku beraktivitas, aku juga mau sapa-sapa nih beberapa penonton aku yang udah minta disapa. Yang pertama di sini aku itu mau sapa untuk Bunda Nur Hidayah dari Lampung. Hai Bunda, salam kenal ya. Lalu di sini juga ada Umi Kiski di Serang Banten. Hai Umi. Lalu ada Mam Diah dari Tanjung Pinang, dan juga ada Bunda Santi dari Medan. Lalu ada Kak Nia di Tangerang, dan yang terakhir ada Mam Rica Ramayani di Pekanbaru. Hai para mami, hai para bunda, terima kasih ya kalian itu udah meramaikan kolom komentar aku. Dan di sini juga aku itu mau langsung sapa-sapa aja untuk seluruh penonton aku yang udah menonton video aku ya. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video aku ini. Dan untuk kalian yang baru bergabung di channel aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh ya kalian bantu aku mengembangkan channel aku ini dengan cara klik tombol subscribe dan kalian nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan setiap aku update video terbaru. Dan untuk kalian yang merasa video aku ini bermanfaat bagi orang banyak, boleh untuk kalian share seluruh video aku ke seluruh sosial media yang kalian punya. Serta untuk kalian yang sudah selalu menonton video aku dari awal sampai akhir, aku ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga setiap video yang aku share ada manfaat yang bisa kalian ambil, bisa menginspirasi dan memotivasi kalian semua. Buat kalian yang lagi mager-mager, semoga setelah menonton video aku kalian itu akan kembali bersemangat lagi. Jangan pernah kalian pandang aktivitas aku yang membosankan, tapi kalian cobalah pandang semangat yang coba aku tularkan. Pokoknya kalau ibu rumah tangga ya aktivitasnya itu seputaran ngurusin kasur, ngurusin dapur, dan ngurusin sumur ya teman-teman. Memang kalau dilihat itu tuh memang rada membosankan, tapi ya itu jangan pernah kalian lihat aktivitasku yang membosankan ini ya. Aku itu berusaha untuk selalu bersemangat dalam beraktivitas agar aku juga bisa memotivasi kalian semuanya yang ada di rumah. Di sini aku itu ganti spray ditemenin anak-anak, bukan ditemenin sih, lebih tepatnya itu direcokin gitu ya teman-teman sama anak-anak. Tapi ya sudahlah ya, mau gimana lagi, namanya juga kan anak-anak. Jadi biarkan sajalah mereka bereksperimen gitu ya. Mereka itu ngerecokin aku karena gak tahu kenapa ya teman-teman, anak-anak itu memang suka banget gitu ya ngerecokin aku. Aku sih yakin juga anak-anak kalian pasti juga sama kayak baby twin ya. Kalau udah kita itu ngeberesin kasur, pasti mereka itu tuh ngerecokin gitu ya, ngeberantakin lagi ya. Cuman mau gimana lagi ya, dinikmatin aja. Dan jangan kalian salfok dengan kepecicilannya si baby twinku. Kalau anak-anak itu ya seperti itulah ya teman-teman, bundanya ngeberesin malah mereka yang ngeberantakin. Cuman ya udah nggak apa-apa, alhamdulillah anak-anakku itu anak-anak yang aktif, itu tandanya mereka itu sehat. Oh ya teman-teman, ada yang bertanya sama aku bagaimana sih caraku dulu mengurus baby twin, apakah ada yang bantu ketika mereka ini tuh masih bayi. Nah di sini aku mau jawab ya, yang dulu bantu aku itu tuh nggak ada ya teman-teman, karena kan aku udah nggak punya mama mertua, dan juga mamaku itu jauh, umur 1 bulan baby twin gitu ya, mamaku kan meninggal. Jadi aku tuh nggak ada yang bantuin ya teman-teman. Cuman alhamdulillah Allah mempermudah segalanya. Allah memberikan aku badan yang sehat gitu ya, pikiran yang sehat gitu. Jadi aku tetap bisa mengurus anak-anakku walaupun gak ada yang bantuin gitu. Apalagi kan aku tinggal di perantauan ya teman-teman, gak punya keluarga di sini. Yang aku punya itu hanya keluarga itu ya Pak suami dan keluarganya Pak suami di sini. Tapi keluarganya Pak suami itu rata-rata juga punya anak kecil di kala itu. Jadinya mereka itu semua juga sibuk ngurusin anak-anaknya gitu ya. Jadinya gak ada yang ngebantuin aku. Cuman alhamdulillah walaupun gak ada yang ngebantuin aku, alhamdulillah baby twin masih bisa aku besarkan sampai sekarang ini, dan semoga bisa selalu aku rawat mereka sampai mereka besar nanti ya teman-teman.
Terkadang kalau misalnya aku tuh lagi merasa capek, merasa lelah, aku tuh biasanya bawa sholat malam. Terkadang itu aku nangis ya teman-teman, sampai berdoa. Aku tuh pengen gitu ya, pundak aku ini benar-benar dikuatkan agar aku bisa melakukan semua pekerjaan gitu ya, melakukan semua aktivitas, merawat anak-anak dan memikul semua beban gitu ya teman-teman. Aku sih nggak meminta untuk Allah kurangi untuk cobaan, untuk masalah di hidup aku gitu. Aku hanya meminta agar Allah itu kuatkan pundakku, agar aku bisa selalu menjalani kehidupanku ini. Kadang kalau dipikir-pikir itu tuh rada sedih ya teman-teman. Dikala aku punya anak kembar, harusnya itu keluargaku ada mendampingin, tapi ternyata ini tuh nggak ada yang ngedampingin. Tapi alhamdulillah dengan ini semua aku itu bisa menjadi lebih dewasa gitu ya. Alhamdulillah dengan umurku yang sekarang yang masih 23 tahun menjelang 24 tahun, aku itu banyak banget belajar dari pengalamanku. Aku itu benar-benar banyak banget merasakan kedewasaan yang belum waktunya gitu ya. Cuman ya nggak apa-apa lah ya teman-teman, namanya juga hidup. Itu tuh kita sudah punya garis takdir kita sendiri. Oke lah, daripada bahas takdir gitu ya, di sini lanjut aja ke aktivitas aku lagi. Di sini aku itu mau nyapu-nyapu karena tadi kan udah beresin kamar, itu tuh banyak banget pasirnya. Kalau di rumahku ini tuh sampah nggak terlalu banyak ya teman-teman, karena kan cuma anak-anak aja lah kan yang bikin sampah. Kalau misalnya sampah itu nggak terlalu banyak, tapi pasir yang banyak. Jadi kadang itu yang bikin aku bolak-balik nyapu yaitu pasir gitu. Banyak banget gitu ya pasirnya gitu teman-teman. Setelah aku itu kelar buat nyapu di ruang tengah atau di ruang serbaguna, di sini lanjut aku itu nyapu untuk di teras aku yang super kecil ini ya teman-teman. Ini tuh teras yang nggak pernah ada bersihnya karena ini kan kecil gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak ada hujan gitu atau kayak gerimis aja lah gitu ya, pasti banyak banget nyiprat gitu ya pasir. Jadi itu benar-benar harus disapu setiap hari. Kalau bisa dalam satu hari itu 2 kali ya, supaya benar-benar bersih. 그대 해야 할 일만이 남았다는 걸 그대 지금 무슨 생각하며 노트북을 여나요? Alhamdulillah udah kelar buat nyapu di luar rumah. Lanjut di sini tuh aku itu mau beres-beres untuk di dapur ya teman-teman. Jadi alhamdulillah ini tuh dapur aku. Sekarang itu aku sangat-sangat suka sih dengan penampakan dapur aku ya. Tadi itu aku beresin untuk pampers dan juga hordeng yang udah aku unboxing gitu ya. Itu tuh masih belum aku simpan gitu ke depan gitu. Jadi aku simpan dulu ke depan ke lemari. Di sini aku lanjut buat nyapu-nyapu gitu di dapur aku yang kecil ini. Dapurku ini tuh sekarang itu benar-benar membuat aku nyaman banget ya buat masak gitu ya teman-teman. Pokoknya aku tuh benar-benar suka dengan dapurku karena memang menurutku dapur kita itu walaupun sederhana, yang penting harus selalu dibersihkan agar kita itu bisa selalu merasa nyaman. Maaf ya teman-teman jika kelihatan dapurku itu tuh untuk dindingnya itu tuh banyak banget yang udah jorok gitu, yang kayak udah butek gitu ya. Itu tuh nggak tahulah kenapa, itu tuh penyebabnya bisa dari rembesan air juga ya teman-teman. Oke deh teman-teman, aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti video aku sampai di detik ini. Semoga setiap video yang aku share ada manfaat yang bisa kalian ambil walaupun cuma sedikit. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk di subscribe dulu ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.